Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7A4 TBR. Di sini kami akan menyampaikan presentasi tentang pemahaman guru dalam pembelajaran kurikulum 2013. Di sini beranggotakan saya Anissa Eka Fitriani NIM 1, teman saya Elsa Ermawati NIM 14, Lutfita Aisyatul Wafirah NIM 19, dan Irfan Maulana Fikri NIM 37. Nah, yang pertama di sini saya Anissa Ika akan menyampaikan tentang pengertian kurikulum. Nah, ditinjau dari beberapa pengertian dari ahli, ada beberapa pengertian, yaitu yang pertama dari Taylor, Sanjaya, Tilaar, Nurhedi, dan juga ada menurut dari UU Sisdiknas, dan juga pengertian kurikulum secara pandangan umum. Nah, yang pertama pengertian kurikulum menurut Taylor. Menurut Taylor, dalam tim pengembang MKDP tahun 2019 mendefinisikan bahwa kurikulum yaitu sebagai seluruh pengalaman belajar siswa yang direncanakan dan dilaksanakan di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kemudian daripada itu, yang kedua adalah pengertian kurikulum menurut Sanjaya. Sanjaya mengatakan bahwa dia itu membagi kurikulum menjadi dua sisi, yaitu yang pertama dia menjadikan kurikulum itu sebagai dokumen, yang kedua menjadikan kurikulum sebagai sebuah implementasi. Nah, pada dia menjadikan kurikulum sebagai dokumen, kurikulum itu berfungsi menjadi pedoman bagi guru dan bagi kurikulum itu sendiri. Nah, dokumen kurikulum itu berisi apa? Berisi perencanaan yang memuat tujuan yang harus dicapai, terus memuat isi, memuat pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, terus juga memuat strategi atau metode evaluasi yang dirancang untuk menyempurnakan tujuan, dan lain sebagainya. Dan implementasi itu apa? Implementasi dari sebuah kurikulum menurut Sanjaya adalah bentuk nyata, action nyata dari kurikulum pendidikan itu seperti apa. Nah, selanjutnya juga ada pengertian kurikulum menurut Tilaar. Tilaar menyatakan bahwa kurikulum itu bukanlah tujuan akhir dari proses pembelajaran, bahwa kurikulum itu adalah pegangan awal, langkah awal dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada pengertian kurikulum menurut dari Nurhedi. Nurhedi mengatakan bahwa kurikulum itu adalah sebagai variabel yang mempengaruhi sistem pendidikan. Kurikulum dapat mengikuti perkembangan dari bagaimana sih masyarakat di Indonesia, pendidikannya itu bagaimana, seperti itu. Nah, kurikulum itu harus bersifat komprehensif menurut Nurhedi, dan harus relevan, responsif, dan sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat tersebut, serta tidak overload, begitu. Nah, jadi selanjutnya juga ada menurut UU Sisdiknas dan pandangan umum. Pada pengertian kurikulum menurut Sisdiknas termuat dalam UU nomor 20 tahun 2003, yaitu tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 1.19 mengartikan bahwa kurikulum itu sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dapat diartikan juga secara umum bahwa kurikulum adalah komponen dalam pendidikan yang menjadi panduan dalam melaksanakan pembelajaran. Artinya, baik buruknya dari pendidikan itu tersebut dipacu oleh adanya kurikulum yang terlihat dan tergambar secara efektif dan efisien bagi kultur masyarakat di Indonesia, khususnya pada bidang pendidikannya, seperti itu. Nah, bagaimana kaitan kurikulum dengan tujuan pendidikan nasional? Nah, kurikulum itu sangat berpengaruh bagi pendidikan di Indonesia. Perkembangan dari masa ke masa, muatan pendidikan di Indonesia itu seiring berjalannya waktu sering bertambah. Oleh karena itu, adanya perubahan dari kurikulum, perkembangan dari masa ke masa tentang kurikulum itu sangatlah berpengaruh bagi pendidikan di Indonesia, seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah peran kurikulum. Bagaimana peran kurikulum di Indonesia? Nah, peran kurikulum itu sangatlah penting dan ini dibagi menjadi 3 titik poin utama dari peran kurikulum. Yang pertama, peran kurikulum itu sangat konservatif, yang kedua kreatif, yang ketiga adalah kritis dan evaluatif. Kita bedah satu persatu bahwa yang pertama yaitu peran kurikulum secara konservatif. Nah, peran kurikulum secara konservatif itu sendiri bisa diartikan sebagai kurikulum itu menjadi sarana untuk mentransmisikan nilai warisan budaya di Indonesia pada masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa sekarang. Nah, ditinjau dari segi konservatif itu sendiri menurun pada tinjauan kreatif. Selanjutnya adalah kreatif itu dapat dilihat ketika kurikulum itu mampu mengembangkan sesuatu secara baru, perkembangan baru yang sesuai dengan kebutuhan, teknologi, perkembangan zaman, dan disesuaikan dengan masa sekarang dan yang akan datang, seperti itu. Sedangkan diturunkan lagi menjadi kritis dan evaluatif, itu mencakup segalanya, bahwa kritis dan evaluatif itu bahwa kurikulum itu tidak hanya sekedar berperan untuk mewariskan nilai budaya saja, tetapi juga berperan untuk menilai, menelaah, memilih, dan dapat mengontrol segala sesuatu tersebut sebagai filter sosial yang baik. Dan hal ini peran kurikulum itu sendiri harus sejalan dan beriringan satu sama lain sehingga menghasilkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum harus terus dievaluasi dan dikembangkan isinya dan bagaimana muatannya agar selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, bagaimana komponen yang tertuang dalam kurikulum itu harus memiliki upaya perwujudan dari pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada notabene di masyarakat Indonesia itu hal yang riskan. Bagi seluruh pendidikan itu tujuan pendidikan nasional adalah hal utama, dan proses dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional itu adalah hal yang sangat riskan. Oleh karena itu, peran dan upaya dari segi seluruh faktor pelaku pendidikan di Indonesia sangatlah dibutuhkan demi pembenahan kurikulum yang baik di masa sekarang dan di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, pada perkembangan kurikulum di Indonesia itu dibagi menjadi 4, yaitu pada saat awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Dalam artian cakupan luas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk mengantar peserta didik menjadi bagian dari masyarakat yang telah dicita-citakan sesuai dengan tujuan nasional pada pembukaan UUD 1945. Nah, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, kurikulum harus dirancang agar mampu mencapai tujuan tersebut. Baik, yang pertama kita akan bedah terlebih dahulu, yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, pada masa awal kemerdekaan yaitu tahun 1947, itu ada rencana pelajaran, yaitu termaktub dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat awal kemerdekaan itu, Pancasila merupakan landasan utama dalam peran pendidikan praktek di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu pada saat Orde Lama, yaitu tahun 1952, 1964, dan tahun 1968. Pada saat tahun 1952 yaitu kurikulum 1952 yaitu tentang rencana pelajaran terurai. Selain itu juga pada tahun 1964 menggunakan kurikulum rencana pendidikan sekolah dasar. Dan pada tahun 1968 yaitu menggunakan kurikulum sekolah dasar. Pada saat Orde Lama ini termaktub dalam UU Pasal 30 Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Selanjutnya juga termaktub dalam UU Nomor 4 tahun 1950 yaitu tentang dasar-dasar pendidikan
dan pengajaran di sekolah. Selanjutnya pada saat Orde Baru yaitu tahun 1973, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, dan pada tahun 1997. Nah, pada saat Orde Baru itu tersebut menggunakan ketetapan TAP MPRS nomor 27/2/MPRS/1966 yaitu tentang tujuan pendidikan nasional dalam GPHN, dan selanjutnya juga ada ketetapan dasar dari UU nomor 2 tahun 1989 yaitu tentang sistem pendidikan nasional pada saat Orde Baru tersebut, kurikulum Orde Baru. Nah, juga ada 17 ditambah dengan 17 perangkat hukum berbentuk PP, peraturan presiden, dan Kepmen, peraturan menterian, yaitu yang pertama kita bedah dahulu yaitu pada tahun 1973 tentang proyeksi perintis sekolah pembangunan atau biasa yang disebut dengan PPSP. Dan yang kedua pada tahun 1975 juga ada kurikulum, pada saat itu menggunakan kurikulum sekolah dasar, yaitu mulai muncul normalisasi kehidupan kampus. Nah, selanjutnya pada tahun 1984 yaitu adalah kurikulum tentang cara belajar siswa secara aktif, dan pada tahun 1994 yaitu tentang kurikulum Tutwuri Handayani yang sudah mulai ada perkembangan, dan pada tahun 1997 itu yaitu merupakan revisi dari kurikulum tahun 1994. Dan yang terakhir adalah kurikulum masa reformasi. Masa reformasi dibagi menjadi 3 yaitu kurikulum tahun 2004, kurikulum tahun 2006, dan kurikulum tahun 2013. Pada saat kurikulum 2004 yaitu adalah menggunakan kurikulum rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau biasa yang disebut dengan kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, itu adalah muncul rintisan kurikulum berbasis kompetensi dan muncul juga adanya kelas akselerasi. Nah, pada tahun 2006 yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP itu sudah di Indonesia kurikulumnya sudah menggunakan tingkat satuan pendidikan atau yang disebut dengan KTSP itu sendiri. Jadi sekolah itu bebas mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kondisi, dan mulai muncul adanya standarisasi nasional internasional tentang kurikulum pembelajaran. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu adalah kurikulum 2013 atau yang disebut dengan K13. Nah, di kurikulum 2013 itu atau K13 itu juga sudah mengembangkan konsep kompetensi potensi inti yang ada pada siswa, sehingga kurikulum 2013 itu sebagai integrator horizontal dari pendidikan di Indonesia. Nah, melihat dari perkembangan kurikulum menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia itu memang nyata adanya, dan hal tersebut itu selalu sejalan secara dinamis dan berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat di Indonesia, sesuai culture di masyarakat Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu tentang kompetensi guru. Nah, di sini kompetensi guru itu ada 4, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Berbicara tentang kompetensi guru itu merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan. Keberhasilan pendidikan itu ada pada tangan guru. Guru memiliki peran penting untuk membuat peserta didik berkualitas baik dari segi akademis, keahlian, kematangan emosional, moral, serta spiritual. Untuk mencapai keberhasilan itu semua, itu diperlukan sosok guru yang memiliki kualifikasi, kompetisi, dan kompetensi serta dedikasi yang tinggi dalam menyelenggarakan tugasnya. Nah, di sini komponen guru, kompetensi guru itu yang pertama ada kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik yaitu kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan guru untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi ini terdiri dari pemahaman wawasan
terdiri dari pemahaman wawasan kependidikan, wawasan tentang peserta didik, pengembangan kurikulum, pengembangan silabus, dan perancangan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Lalu, yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini kemampuan yang harus dimiliki oleh guru untuk memiliki sikap yang dapat menjadi panutan dan suri tauladan, serta pribadi yang memiliki potensi untuk maju dan berkembang. Di sini kompetensi kepribadian ini berkaitan dengan sikap ya, yaitu pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, serta dapat menjadi suri tauladan bagi peserta didik dan masyarakat. Dan juga dalam kompetensi ini guru diharapkan bisa mengevaluasi kinerja dirinya sendiri secara objektif. Lalu yang ketiga yaitu ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial yaitu berkaitan dengan keterampilan guru untuk melakukan komunikasi sebagai bagian dari masyarakat melalui berbagai media kepada seluruh individu maupun kelompok yang terkait. Nah, di sini guru itu harus pandai intinya itu harus memiliki komunikasi yang baik gitu, baik itu kemampuan komunikasi secara lisan, tulisan ataupun isyarat, serta dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara fungsional dan dapat bergaul secara sopan dan santun secara efektif dengan peserta didik, wali peserta didik, maupun dengan sesama tenaga pendidik, dan memiliki sopan santun terhadap masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran yang diampu secara luas dan mendalam. Itu dari kompetensi profesional. Untuk yang selanjutnya yaitu ada peran guru dalam implementasi kurikulum. Di sini ada 4 peran guru dalam implementasi kurikulum, yaitu yang pertama ada implementers, adapters, developers, dan riset. Untuk yang pertama yaitu implementers, yaitu melaksanakan kurikulum yang sudah ada. Di sini guru hanya menerima berbagai kebijakan pengembangan kurikulum. Dalam peran guru implementers ini, guru tidak memiliki ruang untuk menentukan isi dari kurikulum ataupun target kurikulum. Intinya dalam peran implementers ini, guru hanya sebagai tenaga teknis yang berusaha untuk menjalankan apa yang sudah tertuang di dalam kurikulum tersebut. Lalu yang kedua ada adapters. Adapters yaitu penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam peran guru adapters ini, guru memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang akan disampaikan, serta juga di sini di peran guru adapters ini, intinya guru itu memiliki kebijakan untuk menyampaikan kurikulum itu dengan cara menyesuaikan keadaan, yaitu dengan karakteristik sekolah, dengan peserta didik, dengan materi, bahkan dengan kebutuhan lokal. Lalu yang ketiga yaitu ada developers, yaitu memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menyusun kurikulum. Dalam peran ini, guru dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, serta dapat juga memilih strategi yang akan digunakan selama proses pembelajaran,
yang mana strategi ini dapat mencapai tujuan atau evaluasi hasil belajar sesuai yang diharapkan oleh guru tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ada riset. Riset di sini merupakan bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, efektivitas program, dan semua yang berkaitan dengan pembelajaran. Dalam peran riset ini, guru juga melakukan pengumpulan data keberhasilan siswa. Peran sebagai peneliti ini tampak pada kebijakan guru yang harus melakukan penelitian tindak kelas atau PTK. Saya Lutfita Isyatul Wafiroh, NIM 19, akan mencoba menjelaskan mengenai perubahan peran guru dalam kurikulum 2013. Sebelum membahas mengenai perubahan peran guru dalam kurikulum 13, alangkah baiknya apabila kita mengetahui peran guru dalam kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Sehingga nantinya kita dapat mengambil kesimpulan tentang perubahan peran guru yang terjadi dalam kurikulum 13. Setiap kurikulum memiliki karakteristik tersendiri dalam mewujudkan implementasinya. Hal ini pastinya akan mengubah peran guru dalam pengembangan kurikulum. Pada kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004, tujuan pendidikan nasional telah ditetapkan dalam Undang-Undang Sikdiknas yang kemudian diturunkan dalam kerangka dasar kurikulum secara filosofis, yuridis, dan konseptual. Kerangka dasar kurikulum secara filosofis maksudnya adalah pengembangan kurikulum didasarkan atas keyakinan mengenai pendidikan sebagai proses pengembangan potensi peserta didik. Dan kerangka dasar secara yuridis maksudnya adalah kerangka dasar kurikulum didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir adalah kerangka dasar kurikulum secara konseptual, yakni berkenaan dengan model kurikulum berbasis kompetensi yang dinyatakan dalam ketetapan pada Undang-Undang Sikdiknas. Setelah kerangka dasar kurikulum tersusun, selanjutnya pemerintah menyusun standar isi yang berupa standar kompetensi lulusan mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar mata pelajaran. Dari standar kompetensi lulusan mata pelajaran, SK dan KD, kemudian diturunkan kembali menjadi standar proses, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan standar penilaian. Pemerintah pusat kemudian menyusun pedoman dan silabus bagi satuan pendidikan dan guru. Peran guru pada KBK dimulai dari melakukan pengembangan silabus menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran dan buku teks siswa untuk kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran dan penilaian. Peran guru pada kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 ini adalah guru sebagai implementers dan adapters. Yang pertama, guru sebagai implementers adalah menerjemahkan apa yang tertuang dalam silabus ke dalam rencana pelajaran yang akan dilaksanakan. Guru hanya menerima berbagai keputusan perumus kurikulum. Dalam hal ini, guru hanya menjalankan kurikulum yang telah disusun. Guru menjadi penerjemah tentang apa yang tertuang dalam silabus ke dalam rencana pelajaran yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua, peran guru pada kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 yang kedua adalah guru sebagai adapters, yakni melakukan penyelaras kurikulum dalam bentuk silabus menjadi rencana pembelajaran yang disesuaikan ke dalam karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam hal ini, guru diperbolehkan atau diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal.
Dan yang selanjutnya adalah peran guru pada kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Pada KTSP 2006, peran guru diperluas. Pemerintah pusat menyusun kurikulum hanya sampai pada tahap penyusunan pedoman penyusunan KTSP untuk satuan pendidikan saja. Selanjutnya, satuan pendidikan dan guru mengembangkan silabus yang diturunkan menjadi RPP untuk diimplementasikan menjadi pembelajaran dan kegiatan penilaian. Pada KTSP, guru diberikan kebebasan untuk menyusun silabus sendiri sesuai dengan pedoman penyusunan yang diberikan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena mengingat guru dianggap sebagai seseorang yang lebih paham akan materi yang akan diajarkan kepada siswanya. Guru memiliki peran yang lebih luas, lebih dari sekedar sebagai seorang implementers. Guru diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum sendiri, mulai dari pemilihan kompetensi, pokok materi, pembagian alokasi, dan lain sebagainya. Silabus tersebut kemudian diolah menjadi lebih teknis dalam bentuk rencana pelajaran. Hal ini dianggap akan memudahkan guru untuk mengelola sendiri mata pelajaran yang diampunya, sehingga penyerapan pembelajaran kepada siswa akan lebih baik. Peran guru pada kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 yang pertama adalah mengembangkan silabus yang akan diturunkan menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran untuk diimplementasikan menjadi pembelajaran dan kegiatan penilaian. Dan yang kedua, guru diberikan kebebasan untuk menyusun silabus sendiri sesuai dengan pedoman penyusunan yang diberikan pemerintah pusat. Dan yang ketiga, guru mengembangkan kurikulum sendiri mulai dari pemilihan kompetensi, pokok materi, pembagian alokasi, waktu, dan lain sebagainya. Selain implementers dan adapters, peran penting yang dimiliki oleh guru pada kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 adalah sebagai developers, yakni penyusunan muatan lokal. Dan yang selanjutnya adalah kerangka kerja penyusunan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 diawali dari analisis terhadap kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, serta kebutuhan. Tiga hal tersebut kemudian diturunkan ke dalam standar kompetensi lulusan satuan pendidikan. Struktur kurikulum, standar proses, kompetensi inti kelas dan kompetensi dasar mapel, kemudian standar penilaian. Selanjutnya, pemerintah pusat melalui tim pengembang kurikulum menyiapkan perangkat silabus untuk guru berupa buku panduan guru dan buku teks pegangan siswa. Dalam hal ini, peran guru adalah menyampaikan atau menjabarkan apa yang ada dalam buku panduan guru dan buku pegangan siswa ke dalam rencana pembelajaran untuk diimplementasikan dalam pembelajaran serta melakukan penilaian pembelajaran. Peran guru pada kurikulum 2013 dipersempit. Dalam kurikulum 2013, guru hanya melakukan apa yang tertuang dalam panduan guru yang telah disusun oleh pengembang kurikulum dari pemerintah pusat. Tugas guru hanya terbatas pada menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta melakukan penilaian pembelajaran. Setelah mempelajari peran guru pada KBK 2004, peran guru pada KTSP 2006, dan peran guru pada kurikulum 2013, maka kita dapat mengambil inti tentang perubahan peran guru pada kurikulum 2013. Pada peran guru pada kurikulum berbasis kompetensi 2004, guru memiliki kebebasan untuk melakukan pengembangan silabus menjadi RPP dan buku teks siswa untuk kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran dan penilaian. Selanjutnya, setelah KBK 2004,
muncul KTSP 2006 sebagai lanjutan dari KBK 2004, yakni guru diberi kebebasan untuk menyusun silabus sendiri sesuai dengan pedoman penyusunan yang diberikan pemerintah pusat. Selain itu, pada KTSP 2006, guru diberikan kebebasan untuk membuat atau mengembangkan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah atau kebutuhan lokal yang ada. Sedangkan pada peran guru pada kurikulum 2013, peran guru sangat dipersempit. Tugas guru hanya terbatas pada menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta melakukan penilaian pembelajaran. Dan saya akan menjelaskan mengenai penyiapan guru dalam implementasi kurikulum 13. Perubahan peran guru yang begitu cepat itu akan membuat sebagian besar guru ragu, bahkan tidak siap dengan hal yang baru. Nah, terlebih tidak semua guru itu mempunyai dengan cepat menangkap perubahan kurikulum. Sementara waktu mereka itu dapat mengimplementasikan kurikulum K13 itu tinggal beberapa bulan saja. Oleh karena itu, pemerintah itu telah melakukan berbagai upaya agar guru itu siap melaksanakan kurikulum K13, ya, melalui uji publik, terus menyampaikan informasi melalui berbagai media dan sosialisasi dengan bentuk lainnya mengenai kurikulum K13 tersebut. Adapun mengenai penyiapan K13, nah, itu guru mempunyai strategi pelatihan guru dalam menyongsong kurikulum K13 tersebut. Adapun urutannya itu, yang pertama narasumber nasional, instruktur nasional, dan guru inti dan guru kelas. Nah, yang pertama, penyiapan guru untuk mengimplementasikan K13, pemerintah itu menyiapkan narasumber nasional. Nah, adapun narasumber nasional itu terdiri dari presiden, wakil presiden, anggota DPR, Menko Kestra, Mendikbud, motivator, dan tim pengembang kurikulum dan tim pengarah, tim inti. Nah, kemudian dari tim tersebut itu turun dipilih di instruktur nasional. Dipilih instruktur nasional untuk melatih guru inti sebagai perwakilan untuk semua bidang dan sekolah. Kemudian selanjutnya itu guru inti melatih guru kelas. Guru inti itu termasuk kalau di SMA itu bagian waka kesiswaan atau waka kurikulum. Nah, kemudian guru inti itu tersebut itu melatih guru kelas supaya selama melaksanakan guru kelas tersebut, guru mata pelajaran itu tetap dalam pengawasan serta pendampingan dari guru inti tersebut. Dan kemudian ada optimalisasi peran guru dalam K13. Berkurangnya peran guru dan kembalinya guru sebagai implementer dapat memicu dampak negatif dan positif. Adapun salah satu dampak negatif yang mungkin muncul pada penyelenggaraan K13 adalah guru itu akan cenderung pasif diam dan kurang aktif, kurang kreatif, dan hanya mengandalkan panduan yang telah disusun pusat. Jadi beda dengan sebelum K13 KTSP. Justru KTSP itu guru melatih cenderung aktif dalam menyusun pembelajaran dan kreatif untuk menyusun sebuah buku dan untuk pembelajaran tersebut. Kalau K13 itu hanya mengandalkan panduan yang dari pusat, dari Kemendikbud.
adanya panduan dan berkurangnya tugas guru itu menjadikan guru itu tidak dilatih untuk berkembang. Tidak berkembang, padahal itu mengembangkan sebuah kurikulum itu merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Nah, selain itu, kita itu mengetahui di Indonesia itu merupakan negara yang paling yang memiliki ya berbagai kondisi sosial, ragam budaya, serta tingkat ekonomi yang ya beda-beda lah, ada yang rendah dan menengah ke atas. Dilihat dari kondisi tipologi, Indonesia terdiri dari pulau-pulau, perairan, daratan, pegunungan, dan tidak semuanya dapat diakses dengan mudah. Dan kemudian adapun dampak positifnya adalah guru itu memiliki peluang. Ya, guru memiliki peluang untuk tetap fokus pada pembelajaran K13. Gunanya apa? Untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi seorang guru dan satuan pendidik untuk meningkatkan efektivitas waktu pembelajaran serta meningkatkan mutu pembelajarannya. Dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya ada KBK dan KTSP. Ya. Pada KBK dan KTSP, guru itu seringkali disibukkan dengan kegiatan-kegiatan, ya, kegiatan yang bersifat administrasi, dan mengenai kesulitan dalam menyusun silabus itu seringkali menjadi faktor penghambat seorang guru ya, karena jalannya pembelajaran yang efektif. Kemudian dengan adanya silabus dan buku panduan untuk guru dan siswa, guru itu dapat langsung melaksanakan apa yang ada dalam panduan buku tersebut. Ya, kemudian pada pelaksanaan K13, guru itu memiliki waktu yang banyak untuk tetap fokus pada pembelajaran. Hal tersebut tentunya itu akan berpengaruh akan mempengaruhi efektivitas pembelajaran ya. Adapun selain itu dalam penyusunan kurikulum K13 itu guru itu sifatnya itu berbeda-beda. Di tiap sekolah berbeda tergantung kompetensi gurunya tersebut ya, bisa mengembangkannya atau tidak. Sedangkan K13 itu akan mengembalikan sebagian besar tugas ke pemerintah pusat. Beda dengan KTSP, sama-sama seimbang ya. Adapun guru itu sudah tidak lagi dibebani dalam menyiapkan perangkat kurikulum seperti sebelumnya. Ketika peran guru itu berkembang, maka implementasi dalam pembelajaran itu seharusnya lebih efektif dan dapat mencapai tujuan, karena peluang itu perlu dimanfaatkan oleh pemerintah, satuan pendidikan, dan guru itu hanya mendukung optimalisasi pembelajaran yang disusun oleh Kemendikbud. Sebab guru itu perlu dilatih secara berkembang ya kompetensinya, bukan dari pusat. Adapun guru itu perlu mengembangkan sebuah kompetensinya, baik itu kompetensi pribadi, terus kompetensi pedagogik, sosial, maupun kompetensi profesional. Kemudian mengoptimalkan peran guru dalam pembelajaran, yaitu sebagai sumber belajar, fasilitator, kemudian pengelola, demonstrator, dan pembimbing dan motivator kepada siswa-siswa. Sebagai sumber belajar, peran guru itu dapat dioptimalkan dengan memperkaya referensi-referensi dan materi pembelajaran. Ya, mengenai referensi banyak di buku-buku ataupun jurnal-jurnal. Optimalisasi guru sebagai pengelola itu dapat dilakukan dengan mengondisikan iklim belajar. Mengondisikan iklim belajar siswa supaya nyaman dengan mengoptimalkan
perencanaan kurikulum 13. Sebab itu saya waktu SMA K13 itu justru itu siswa dituntut untuk lebih aktif, ya, lebih aktif dalam mencari sebuah materi atau pembelajaran. Beda dengan KTSP dulu, materi sudah lengkap di buku. Biasanya itu yang lebih aktif itu gurunya. Guru menjelaskan, kadang menulis lah. Siswa tinggal menyimak. Beda dengan K13. Guru itu cenderung pasif ya. Guru hanya menjelaskan inti-intinya saja. Beda kalau KTSP. Guru itu menjelaskan dengan jelas dan sumbernya dari buku pun juga jelas, dan siswa tinggal menyimak ya apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.